Patse, atau mungkin yang kalian kenal dengan Bazi, sudah hal biasa digunakan untuk memprediksi karir, hoki, jodoh, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan kita. Tapi pernah kepikiran nggak Patse digunakan untuk saham? Tonton sampai habis. Halo Stockbitor, kembali lagi dengan saya Panji, dan selamat datang di Stockbitalk episode 37. Dan kali ini saya bareng dengan Cifoni dari Wisdom Invest. Apa kabar Cici? Baik sekali, luar biasa. Wah, thank you ya udah mau hadir nih di kantor Stockbit. Padahal masih jam market ya, kali ini kita syutingnya masih jam market teman-teman. Jadi aku mengganggu waktu tradingnya Cici nih. Enggak loh, enggak Wisdom ya? Invest tidak terganggu, nanti kita cerita ya. Oke, Pak. Nah, kali ini kita tuh membahas tentunya banyak ya. Tentunya kita bakal bahas nanti tentang planning trading dari Wisdom Invest. Lalu juga kita pengen bahas sedikit nih ya tentang hal yang menarik nih tentunya teman-teman yang nggak pernah dibahas di konten sebelumnya. Nah, itu tentang Patse atau mungkin teman-teman kenalnya itu Bazi ya. Ya. Tapi bacanya benar ya, Betul, betul. Patse ya. Betul. Jadi Udah bakat nih, udah bakat. Udah bakat ya. Jadi teman-teman jangan salah lagi nih di rumah nih kalau ngomongnya itu Patse bukan Bazi. Dan tentunya juga nanti kita bakal bahas tentang saham, tentang bulan Januari ya, tentunya yang kemarin udah happy nih harusnya di awal Januari ya, sama tentunya nggak boleh kelewatan di bulan Februari yaitu tentang pemilu. Betul sekali. Ya, tapi di sahamnya ya, kita nggak bahas politik ya teman-teman ya. Nggak, kita bahas yang cuan-cuan aja ya. Yang cuan-cuan aja, yang happy-happy aja kita bahasnya. Betul. Oke, nah mungkin Cici, aku pengen nanya nih sebelumnya. Kan kita pengen tahu ya tentang Wisdom Invest itu apa sih? Kan ini sebuah komunitas yang fenomenal nih di pasar saham ya. Oke. Because we know mungkin tentang sektoralnya itu cukup berbeda dari yang lain. Aku bisa bilang cukup berbeda. Karena mungkin kan kalau yang lain lebih ke baca beritanya apa. Dan ini tuh cukup berbeda. Lalu juga mungkin trading plan-nya menurut aku ini juga sangat rapih ya dibandingkan mungkin beberapa yang lain gitu. Nah, mungkin boleh diceritain nggak, Ci? Sebenarnya trading plan dari Wisdom Invest itu seperti apa gitu? Oke, jadi trading plan dari Wisdom Invest itu sebenarnya kita menggunakan namanya itu metode winning method yang mengkolaborasi istilahnya itu dengan Neuro Linguistic Programming. Oke. Nah, di mana kita pengen nih semua orang itu bisa trading, bisa baca chart dengan sistem. Karena banyak sekali orang berpikir ketika trading itu kan ribet ya. Mesti pinter, mesti jago gitu. Sebenarnya sih nggak salah juga. Namun kita pengen menciptakan suatu tools yang semua orang bisa pakai dengan disesuaikan stylenya mereka dan aktivitasnya mereka. Dan itu bisa digunakan hanya di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit? Di bawah 1 menit. Garansi. Garansi? Garansi. Wow. Ini hal yang nggak biasa loh. Iya. Oke, ini menarik banget nih, karena juga kita kan tahu ya tentang chart itu biasanya memang tentang probability untuk trading plan. Tapi memang nggak sedikit juga yang aku kenal itu di luar sana, jadinya walaupun dibilang probability, tapi ya ada gamblingnya lah kalau aku bilang, ada tebak-tebakannya gitu. Nah, ini menarik banget karena Cici bilang ini lebih sistematis lagi dan probability-nya itu lebih jelas dan di bawah 1 menit bahkan. Nah, memang sistem seperti apa, Ci? Ini yang bisa bikin probability-nya itu jadi lebih jelas dan di bawah 1 menit gitu buat teman-teman. Iya, oke. Jadi probability ini kita bicara soal tools ya. Nah, di mana banyak orang suka nebak-nebak akhirnya, kemudian juga akhirnya menjadi seperti gambling karena mereka kesulitan untuk bisa menganalisa. Karena keterbatasan waktu. Jadi Wisdom Invest kita bikin satu tools di mana tools ini mereka bisa lihat satu, apakah chart ini bagus dan sahamnya layak dibeli. Karena kebanyakan orang suka salah beli. Maka kita ada aturan yaitu ketika dia baru, dia harus memilih saham yang uptrend. Ya, yang ada tulisan up-nya, sideway to up. Itu sering banget kita mention di YouTube-nya kita. Kemudian juga kita mesti lihat apakah saham ini punya momentum. Nah, kalau momentumnya itu kita bagi, istilahnya itu paling gampangnya adalah momentum up sama momentum down. Nah, kita pilih yang momentumnya up. Kemudian juga ada yang namanya pixel. Pixel itu kita ada pakai atas bawah aja ya. Jadi ada yang hijau-hijau gitu ya, itu baru boleh. Kalau masih merah hijau atau hijau merah itu masih wait and see.
Kemudian ini yang paling top, kita ada namanya Winline, di mana saham-saham itu yang biasa di atas Winline itu kecenderungannya itu akan lanjut naik. Oh, Nah, oke. jadi harus memenuhi beberapa kriteria. Sebenarnya itu kriterianya nggak banyak. Hanya saja yang memudahkan kita bisa pakai mata nih langsung lihat. Dan enaknya sudah ada support resist di dalamnya, sudah ada channel. Jadi kita udah nggak perlu gambarin lagi satu persatu. So that's why kita bilang bahwa ini kita bikin sistem sesibuk apapun, kita mau lihat nih chartnya oke atau enggak, hanya cukup lihat beberapa indikator tersebut, udah. Dan itu semua di bawah 1 menit. Wow. Ini sudah dipakai ya oleh para klien dan member kami, dan mereka juga mengatakan ya so simple gitu loh. Dan So kita simple, ya menggunakan permainan warna juga. Karena kan Ya, memadukan ya, ya. NLP ya, jadi warna Betul, tertentu itu men-trigger sesuatu di otak kita. Oh, oke. Nah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Tadi untuk 4 hal tadi. Mungkin nanti kita bakal Yes. bahas lebih lanjut. Betul. Nah, cuma tadi aku pengen point out, tadi itu yang menarik adalah tentang sektoral ya. Ya, Nah, dan aku juga pernah lihat beberapa kali konten Cici, dan sektoralnya itu sedikit berbeda nih, dengan Iya. mungkin beberapa komunitas saham yang lain. Dimana kan kalau misalkan, ya aku pun juga sama, biasanya kalau kita ngeliat sektoral, itu pasti kita ngeliat berita, oke. oke? Jadi ya kita lihat mana yang paling bullish, barulah kita memutuskan atau Iya. menyimpulkan sektor itu yang paling bullish. Ya, Nah, tapi di Cici, nah nanti ditampilin di video, itu berbentuknya tuh seperti agak berbeda. ya. Kalau aku bilangnya ini kayak rotasi galaksi gitu ya. Iya. Karena muternya ini tuh kayak galaksi gitu. Ini sangat menarik. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit gak, Ci? Ini tuh apa sih? Oke, jadi siklus sektoral ini adalah sebuah alat yang kita bisa gunakan, yaitu dia dibagi dalam 4 zona. Oke. Zona 1, 2, 3, 4, di mana dia memang muter dari 1 sampai ke 4. Nah, biasanya kita akan memilih atau membidik saham-saham di sektoral yang mulai dari sektor yang misalnya zona 2 mau pindah ke 3. Oke. Nah, biasa itu awal. Nah, kita lihat dulu dari sana, lalu dari sana kita bidik lagi. Dalam sektor ini ada saham-saham apa lagi yang memang secara sektoralnya juga bagus, karena kan bisa dibuka lagi. Nah, Oke. dari situ baru kita lihat chartnya. Oh. Iya, jadi kalau mau pilih yang mulai mau gerak nih, pilihlah yang baru mau dari 2 ke 3. Oke, karena itulah titik awal bakal kemungkinan untuk Bakal, tinggi yes, ya. betul, bakal naik ya. Karena kan namanya kita bilang juga semuanya kan sektor kan berputar ya, ganti-gantian ya. Jadi kita lihat nih siapa nih yang mau siap lari nih gitu loh. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan di gambar yang Cici berikan, Yes. mungkin kita, kan ini kita syutingnya itu masih di bulan Januari ya teman-teman ya. Mungkin untuk saat ini kita simpulkan berarti yang menarik itu adalah infrastruktur dan basic. Yes, sektornya. untuk saat ini ya. Karena Oke. yang lain kan mesti wait and see, apalagi sebentar lagi juga udah mau pemilu ya. Heeh. Jadi pada nahan-nahan juga gitu. Oke. Nah, tapi mungkin aku boleh nanya sedikit ya. Boleh. Untuk let's say di gambar ini kan IDX Tekno dan non cyclical itu walaupun dia sudah masuk zona 2, tapi ternyata kan dia agak turun tuh. Ya, Nah, berarti apakah ini sebenarnya masih menarik tapi kita masih bisa dapat harga lebih murah, atau ada tanda-tanda dia bakal kembali ke zona 1 nih, Ci? oh, oke. Jadi kalau dilihat dari sektoral itu benar, karena kan tadi Tekno sama Tekno sama non cyclical. non cyclical ya. Iya, kalau yang seperti ini biasa kecenderungannya kalau mereka masih di zona 2, biasanya itu sideways. Kalaupun Oke. ya naik nggak banyak, turun juga nggak banyak. Nah, namun ketika dia ada di zona 2, kita udah mulai nih lihat nih. Tinggal lihat arah dot yang paling gede itu yang berupa kepalanya, itu sudah mulai naik ke atas. Dia mau nembus. Nah, di situ kita mulai cari yang sebutan di Wisdom Invest itu kopongan. Oh. Kopongan itu artinya dia ke atas itu tidak ada resist yang banyak lagi. Jadi langsung push bisa terbang gitu. Oh, Nah, kita cari yang seperti itu dan pastikan sudah keluar dari zona sideway ya. Jadi biar jangan sampai kejebak nih, ke-trap di dalam zona sideway, kan nggak enak banget nih duit kita, modal kita ke-trap ya. Itu. Oh, berarti masih menarik. Masih menarik. Tapi ya kita Ntar tunggu dulu, dulu ya. Jadi ibaratnya ini yang pelari-pelari yang masih di belakang garis start nih. Oh. Nah, Ya. kita tunggu sampai dia di start ya. Heeh. Nah, baru supaya modal kita itu nggak tahan lama, khusus untuk para trader. Beda kalau investor loh. Tapi berarti untuk IDX properti, industri, transport dan lain-lain, kan ini mereka di zona 4 nih Ya. dan sedang menurun. Melemah. Berarti ada tanda
apakah mereka akan turun harganya atau masih oke lah gitu. Nah, karena yang kita pakai yang sekarang itu kan siklus sektoralnya kan yang daily ya. Ya namanya kita tahu bahwa yang tadi disebutkan semua secara sektoral itu sedang kita bilang tuh rally ya, naik-naik lumayan. Nah, pastinya kalau kita memang mau collect, tentunya kita akan collect ketika dia lagi retrace. Nah, sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk collect saham-saham bagus. Malah seperti ini. Yes, cuman harus tahu nih supportnya di mana dulu. Karena kalau saham yang bagus itu tidak ada koreksinya, tidak ada retrace-nya, istilahnya kita tidak bisa masuk kan. Kalau kita masuk harganya kan udah tinggi. Nah, tujuannya kita pakai siklus sektoral ini untuk mendeteksi nih, oh ini momennya udah mulai melemah nih. Nah, saatnya nih, misalnya kita punya saham incaran apa yang kita kemarin tuh kelewat gitu ya. Nah, kita cari pas koreksi-koreksinya. Oke, berarti sebenarnya masih ada kemungkinan menarik lah, tapi memang mungkin kesempatan untuk terbangnya nggak setinggi yang di zona 2 dan 3 gitu ya? Ya, zona dan 2 ke 3 itu adalah starting, 3 ke 4 yang larinya kenceng. Oh, malah 3 ke 4 ya kenceng ya? Makanya biasa kalau kita lihat udah di 4 itu dia udah mulai kenceng ya, dari 3 ke 4 dia mulai turun nih. Oke. Udah siap-siap mau inilah ya, retrace, mau sideways lah ya? Ya, sideways, retrace, dan momentum kita juga buat ngambil. Oke. Nah, kalau di tahun ini, sorry, ini kan berarti sektoral perputarannya itu lebih ke daily ya? Iya. Nah, berarti berapa lama mungkin kita bisa melihat ini gitu? Untuk melihat sektor ini, itu kira-kira berapa lama sih kita tuh bisa pantau gitu ya? Kan tadi maksudnya kapan dia berubahnya gitu ya? Betul. Oke, kalau kita bisa lihat ya, itu kan ada dot halus-halus kelihatan nggak? Yang jadi dari yang gede kepalanya mundur itu kan ada titik-titik halus ya. Itu sebenarnya itu menandakan akselerasinya. Jadi kita bisa estimasi nih kayak seperti yang cyclic ya. Siklikal ya. Nah, kita kan bisa lihat tuh, misalnya kan dia kurang lebih berapa ini panjangnya. Nah, jadi 1, 2, 3. Mungkin sekitar kita bilang semingguan juga udah ketahuan. Seminggu? Semingguan lah, karena kan kita lihat dari panjangnya, akselerasinya. Hari ini kan berarti nambah sedikit dong, bener nggak? Betul. Nah, karena setiap titik itu menandakan 1 hari. Berarti ini sebenarnya kurang lebih seminggu lah ya. Seminggu kalau untuk yang tadi. Kalau kan ada yang lebih pendek tuh, industri lebih pendek kelihatannya ya. Industri dibandingkan sama cyclical ya. Coba dilihat tuh jaraknya. Jarak dari titik-titik kecilnya. Betul. Nah, cuman dia sudah mulai dekat juga. Udah mulai dekat ke karena dia duluan ya? nih. Jadi kita bilang tuh beda-beda. Nggak bisa disamaratain. Berarti cyclical masih ada kemungkinan lah ya, karena kan juga masih jauh gitu kan, dan titik-titiknya itu juga lumayan gitu ya. Aku udah mulai paham nih untuk bacanya nih. At least semingguan lah ya berarti. Ya, kalau untuk yang cyclical ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan nanti join Wisdom and Invest mungkin bisa bakal lebih sering nih ya baca ini ya. Karena ini memang diberikan loh, ini diberikan khusus untuk kliennya Wisdom Invest. Jadi kalau yang di Stockbit ya tinggal masukkan kode aja ya, dia udah langsung kontak aja dia dapat. Wah, jadi teman-teman ya boleh nih nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Cifoni kalau udah join ya. Silakan welcome. Oke, kita balik lagi. Mungkin kita ngomongin tentang strategi ya. Nah, kan kalau aku simpulin, berarti tadi strategi dari Cici adalah lebih ke swing trade. Ya. Dan kalau aku lihat dari sektoral tadi, itu mungkin lebih ke saham-saham yang cukup liquid. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Wisdom dan Invest ada juga melihat universe sahamnya itu yang kurang liquid? Let's say mungkin yang di kelas 2, kelas 3 gitu ya. Apakah dilihat juga gitu? Kalau dilihat, strateginya seperti apa untuk invest? Namanya juga kita, istilahnya tuh di depannya ada wisdom, di belakangnya ada invest. Jadi kita nggak bisa membatasi preferensinya seseorang. Apalagi klien-klien kita kan macam-macam. Di dalam timnya Wisdom Invest juga kita ada yang memang swing, ada yang scalper, ya fast trade. Kemudian ada juga yang memang melihat dari sisi fundamental. Jadi kalau dibilang stylenya kita, saya tergantung kliennya mau yang mana. Hanya saja penggunaan chartnya beda. Bedanya dari sisi apa? Time frame aja. Misal nih ada yang suka yang fast rate, scalping, gunakanlah yang hourly, yang 5 menit, kita ada.
Jadi mereka kan lebih melihat yang time frame kecil-kecil ya, pergerakannya udah kelihatan. Kalau yang kita yang swing ya lihatnya yang daily, weekly kan cukup. Jadi kalau ditanya apakah ada melihat, ada. Hanya saja kita selalu reminder kliennya kita, membernya kita untuk mengambil yang liquid. Kalau bagi trader. Kalau bagi trader. Iya, karena bagi trader itu cash flow itu is everything ya. Kalau misalnya ada saham bagus terus kita nggak ada perputaran, kita nggak bisa ngambil, sedih banget ya. Betul. Nah, kecuali kalau investor kan memang sudah siap nih dengan waktu time frame-nya kan juga beda kan. Nanya ada nggak? Ada. Hanya saja kita akan kasih tahu, kita warning. Dan di dalam chart itu sebenarnya juga ada tertulis tuh untuk kita bisa nilai likuiditasnya seperti apa. Oh, oke. Jangan sampai salah pilih saham. Karena kalau salah pilih saham kan fatal nih. Nyangkut, dia nggak bisa keluar, terus keluarnya cuma bisa 1 lot, 2 lot, 3 lot, aduh. Karena itu udah beberapa rekan dulu tuh pernah kejadian, katanya aduh setengah mati nih katanya. Wah, bisa nginepnya berbulan-bulan ya. Betul, nggak jadi bagi angpau nanti jadinya. Jadinya minta angpau. Betul. Oke, berarti sesuai tadi ya, wisdom. Ya. Bukan nggak terlalu suka, tapi nggak terlalu rekomen lah ya untuk yang kurang liquid ya. Karena tadi cash flow trader. sama. Untuk trader. Untuk trader ya, karena pengalaman kita misalnya teman-teman Funda itu kebanyakan saham-saham yang bagus itu yang belum dilirik, sama kita bilang market makernya belum narik lah. Itu biasanya juga memang belum liquid. Maka ketika belum liquid kan mereka collect ya. Yang penting selama apa? Selama PBV-nya mesti cocok gitu ya. Kemudian juga mesti under value, kemudian juga cash-nya mana tahu banyak gitu ya. Nah, dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain untuk para fundamentalis untuk beli saham. Dan that's good. Kenapa? Karena ketika para fundamentalis ini juga ada di dalam timnya kita tuh ada. Jadi mereka justru menggunakannya yaitu mereka collect. Kemudian mereka mulai lihat nih di chart, ada pergerakan nggak? Kalau ada pergerakan udah mulai nih. Iya. Berarti kayak titip sendal dulu lah ya. Kalau para fundamentalis mereka kebanyakan bukan titip sendal, mereka memang sudah collect. Mereka hanya mau tahu ini kapan larinya. Karena biasanya kan mereka nggak lihat kan. Jadi dengan adanya chart ini kan mereka ketahuan. Hanya saja ini tidak merubah style ya, karena orang kan masing-masing punya stylenya. Ini Wisdom Invest kita melengkapi senjata tempurnya. Ya, biar makin pede. Karena kan ya gimana pun juga kan kalau fundamental itu kan perusahaan ya. Kita kan nggak tahu nih untuk flow sahamnya itu seperti apa gitu ya. Betul. Oke. Ya berarti untuk di wisdom itu bukan hanya untuk trader sebenarnya. Ya. Untuk investor pun juga sebenarnya bisa gitu ya. Penggunanya aja ya yang mesti di-adjust. Oke. Nah, berarti kalau aku simpulin, mungkin kan kebanyakan saham-sahamnya itu yang liquid. Ya. Mungkin kita bilang LQ45 lah, atau Kompas 100 gitu ya. Nah, saham-saham seperti apa yang bagus menurut Wisdom Invest dan Cifoni gitu ya untuk saham-saham yang liquid? Apakah mungkin yang foreign flow-nya itu banyak, atau yang frekuensi analyzer-nya kenceng gitu, atau seperti apa gitu? Dan kalaupun udah oke nih dalam 1 saham, 2 saham, 5 saham, all in atau tetap pecah? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau misalnya kita punya dana ini, ada saham yang bagus, kita all in atau enggak? Itu tergantung dari goals-nya. Goals-nya kita mau apa nih? Itu pertama. Yang kedua, dananya kita sebanyak apa dan kita istilahnya itu bisa handle berapa saham. Ada orang yang bisa handle sampai 5. Ada yang dia cuma 3. Ada yang bilang, saya cukup 2 aja. Nah, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini kembali lagi ke preference dan juga stylenya orang. Dan apakah mau all in atau enggak? Kalau kita di Wisdom Invest, kita menyarankan untuk menggunakan sistem piramida. Sistem piramida? Ya, jadi mulai cicil dulu, sampai ke bawah kita cicil. Jadi sudah cicil, kita akan pasang stop loss di level-level tertentu. Oke. Nah, kalau kita bilang mau all in, itu boleh nggak sih all in? Sebenarnya boleh, hanya dengan catatan kita sudah hitung resikonya. Jadi di win kita istilahnya juga tidak melarang orang untuk kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Anda nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa? Karena semakin dilarang orang semakin jadi, betul? Setuju ya? Jangan HK. Jangan FOMO pada FOMO. Jadi kita bilang misalnya dicek dulu. Karena ketika kita sudah cek, kita mau FOMO pun kayaknya ketahan ya. Jadi istilahnya lebih terstruktur, akhirnya terbentuk sebuah sistem. Jadi ada yang confirm gitu ya? Iya. Karena orang kan FOMO, HK kan karena mereka tidak hitung.
Kalau mereka sudah tahu resikonya, otomatis kok. Otomatis ya? Otomatis. Ya paling 1-2% lah deviasi kita bilang ya. Oh, tapi tadi kan juga tergantung dari duitnya nih. Mungkin kalau bukan rekomen lah, tapi menurut prinsip dari Cifoni dan juga Wisdom and Invest, kalau misalkan all in itu cocoknya untuk yang berapa nih? Mungkin puluh juta, ratus juta. Kalau dibagi 5, cocoknya mungkin yang berapa? Bagi 2, cocoknya untuk yang berapa gitu. Oke. Setiap orang pada dasarnya mereka akan trading value-nya itu berdasarkan kemampuan mereka. Jadi ini tidak bisa digeneralisir. Bahwa orang yang misalnya modalnya 10 juta dia boleh all in. Nggak bisa. Atau yang punya 1 M dia all in. Nggak bisa. Ini tentu kita harus lihat adalah balik lagi ke preferensi, kemudian ke saham. Hanya saya lalu ditanya, saya bisa mereferensikan yang kita bilang cocok untuk starting ya. Itu boleh di saham-saham finance, tentunya yang big banks. Nah, kalau misalnya big banks, ibaratnya orang nyangkut di big banks misalnya, nggak seketar-ketir mereka nyangkut di saham yang second liner, third liner ya. Kita juga ketar-ketir nih. Mau jual juga ini ya, nggak tenang lah gitu ya. Iya. Pasti keluar gitu ya. Iya, pasti keluar, hanya momentumnya aja kan, waktunya gitu loh. Ya, aku setuju sih, karena juga mungkin terkadang kita 10 juta pun masuk di satu saham juga nggak nyaman. Iya, dan bisa aja 10 juta itu memang modal dia yang paling besar. Kan saya nggak mungkin ya, saya beranggapan bahwa 10 juta kan uang kecil, kamu boleh all in gitu. Padahal memang itulah dana terbesar dia. Ya kalau misalnya itu dana terbesar tinggal dibagi. Ambil yang rada low risk lah, misalnya finance mungkin 60-70%. Sisanya tinggal lihat ya yang dari LQ45 misalnya mau dijadiin patokan, nah carilah yang uptrend. Yang liquid, yang momentumnya ada, yang kita bilang itu suka sebutnya itu saham seksi. Nah, jadi saham-saham yang memang cantik gitu ya, semuanya memenuhi syarat ya baru kita starting di sana. Oke, ini menarik banget ya. Nah, mungkin lanjut lagi. Ya. Tadi kan kita udah ngomongin tentang strategi. Betul. Kita udah ngomongin tentang sektoral. Tapi karena ini juga tanggal spesial nih pada saat ini rilis. Pasti kan kita juga pengen bahas tentang hoki. Hoki ya? Hoki. Nah, itu tentang Patse. Tentang mungkin orang taunya Bazi. Ya. Aku boleh tanya nggak, apa sih Bazi gitu atau Patse itu biar teman-teman pada tahu ya di rumah. Pa itu 8. Ya, Se itu karakter atau huruf ya, istilahnya simbol gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu dari cabang Chinese metafisik ya, yang udah lama banget dipakai. Jadi gunanya itu banyak banget untuk mengetahui karakter orang, kelebihan seseorang, kemudian bisa tahu kelemahannya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat hidup seseorang lebih baik lagi. Dan bahkan bisa tahu sampai potensi penyakit dan lain-lain. Hubungan, misalnya hubungan antara ke bisnis gimana, ke keluarga gimana, ke anak gimana, itu semuanya kelihatan. Jadi bisa dibilang Patse itu untuk kita melihat peta, jadi kayak Google Map lah. Google Map, cuma di Google Map-nya Google Map kita punya perjalanan ya. Tuh. Nah, cuma mungkin kan teman-teman di rumah mungkin masih belum paham nih tentang Patse, karena juga mungkin di luar kan juga banyak ya, ada tentang zodiak, ada apa MSTI ya, yang ada introvert, extrovert dan lain. Gitu. Nah, kenapa Patse itu bisa bermanfaat untuk seseorang? Sebenarnya kalau kayak saya mempelajari banyak, termasuk juga tentang psikologi, kemudian tentang kayak tadi ya, ada yang karakter orang mungkin introvert lah, extrovert dan lain-lain gitu, koleris gitu ya, kemudian intimate atau apa kan. Jadi istilahnya kalau Patse ini mempermudah hanya dengan apa? Dengan saya nggak perlu ngadain tes. Misalnya kalau misalnya kita mau tahu nih, kita nih apa ya, tes dong. Ini nggak usah, cukup saya minta mana tanggal lahirnya, mana jamnya, ayo kita cek. Dan ini menariknya berlaku untuk saham juga nih. Ya, karena aku juga ada setuju. Aku nggak bilang semuanya itu jelek ya, tapi kan memang terkadang kita melihat ada aja flow-nya gitu, ada aja mungkin yang kurangnya gitu di mata gitu ya. Dan jujur aja aku juga tipenya orangnya agak realistis. Jadi terkadang tes pun menurut aku juga nggak mewakili banget, karena kan kita bisa aja merasa
hari ini seperti ini, besok seperti itu. Gitu. Betul. Jadi Betul. bisa berubah juga hasilnya. Gitu. Betul. Oke, dengan fase ini ya karena tanggal lahir mungkin lebih ngeliatnya ke alam bawah sadar gitu ya. Iya, dan juga memang yang kita bilang petanya itu kan ada yang memang dari yang kuasa ya, dari Tuhan, dari semesta ya. Jadi ketika kita lahir, jebret lahir di dunia itu kan udah langsung magnet jalan. So, kalau dibilang akankah berubah, makanya ini harus disclaimer on dulu ya, bahwa sebenarnya segala sesuatu yang kita bisa cek dengan kemauan orang untuk berubah. Karena ada orang misalnya dia tahu nih, oh hokinya kurang misalnya. Terus dia merasa, aduh mau usaha apapun hoki juga nggak bagus ya. Udah saya males-malesan, tidur gitu ya, nggak ada duit tinggal pinjol gitu misalnya gitu ya. Maka dia kan akan turun terus. Beda kalau misalnya orang melihat, oke ya hoki kurang gitu, berarti saatnya saya untuk lebih maksimal, belajar hal baru, lebih banyak berdana. Menurut Anda mana yang berubah? Ya pasti yang semangat dong, yang mau belajar. Yang positif kan, yang mau maju kan. Nah, saya ini balik lagi ke orang. Maka ketika kita bilang kita melihat fase ini tujuannya ngapain? Tujuannya kita itu bukan hanya kita istilahnya itu melihat, oh kamunya begini ya, begitu hoki kurang. Kita juga harus melihat dari sisi apa yang dia harus lakukan. Itu kan yang paling penting sebenarnya. Banyak orang yang tidak mau melihat hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kesannya ditakut-takutin. Misalnya, kamu tulang miskin gitu misalnya. Aduh, itu kan ngejudge banget ya. Kejam rasanya. Udah mau usaha apa percuma deh, gagal terus gitu kan. Nah, sebaliknya kita cari misalnya, oh ini solusinya. Misalnya, oh lebih cocok apa. Terus sama ini pentingnya. Ada luck cycle. Luck cycle. Luck cycle. Ini penting banget. Saya juga ada diskusi dengan partnernya saya, ya, co-foundernya Wisdom Invest, Miss Julie atau kita sebut biasa Coach Julie. Nah, kita bahas itu tentang luck cycle. Luck cycle itu berlaku misalnya orang itu nggak selamanya apes, atau orang itu nggak selamanya juga beruntung. So, semua orang harus prepare, harus ready. Ya ketika enak ibaratnya ya, ketika lagi ibarat kayak saham lagi uptrend. Ingat loh TS-nya diupdate di Stockbit. Ya kan tiba-tiba jebret gitu ya. Kayak ini kan banking lagi enak-enaknya nih ATH jebret-jebret turun. Nah. Oke, seperti ya. itu. Tapi aku setuju sih. Mungkin aku juga punya prinsip, mungkin bukan life cycle, tapi aku juga merasa walaupun today is a bad day, tapi besok is a new day. Yes. Betul. Ya. Betul-betul, aku setuju banget. Dan tadi juga karena fase ini mungkin bisa membantu kita lah ya dalam memahami diri kita sendiri. Bener. Karena terkadang kita pengen belajar memahami diri kita sendiri, jadinya malah pembenaran diri. Betul, denial segala macam ya. Ya sama tadi juga walaupun mungkin tadi kita kurang bagus gitu ya tanggalnya ya, tapi bukan berarti kita jadi nyerah gitu ya. Tapi kita betulkan apa yang kurang gitu ya. Bener. Kita bangkitin lagi gitu ya. Dan yang juga yang hoki bukan berarti jadi leha-leha gitu ya, jadi males-malesan ya. Makanya kerja teman-teman ya. Kerja. Jangan santai aja di rumah nih, kerja. Mau hoki, mau nggak hoki, harus kerja, harus semangat teman-teman ya. Plus donasi, itu penting. Donasi itu penting? Penting. Oke, tentang apa nih? Tentang orang kalau tidak ada outputnya, misalnya kita ngasilin sesuatu ya, kita tidak memberi, kita tidak donasi, kita akan stuck. Dan saya yakin di semua agama juga kasih tahu kan. Nah, ada yang misalnya diwajibkan misalnya, itu memang cara kita membuka pintu rezeki lebih baik. Jadi kerja boleh, ingat donasi, ingat bantu. Kalau nggak mau bantu orang nggak apa-apa, bantu aja. Mungkin hewan-hewan terlantar, kan boleh, ya kan? Nah, atau kita lihat saudara-saudara sekeliling kita yang mana nih kita bisa support. Teman-teman kita. Bukan masalah jumlah ya, tapi tentang kita berbagi. Iya, berbagi juga kan harus wise ya. Misalnya kalau kita juga butuh misalnya ya kita mau share ya kita share lah yang nggak bikin kita juga menderita. Nah mungkin aku juga pengen ngetes nih tentang fase nih. Oke, silakan. Nah, kan aku juga udah kasih tahu tanggal aku sama jam lahir ya tadi sebelum ya. Mungkin Cici boleh spill sedikit gak nih di konten ini? Hasilnya tuh aku seperti apa sih gitu. Jadi pengen lihat nih, seakurat apa fase gitu. Oke. Yakin ya dia mau di-spill ya? Jangan diedit nanti ya.
Oke, kalau dari tanggal lahir kamu, saya akan bahas day master. Jadi sebenarnya orang itu bahasa gampang itu punya 4 sio lah. Oke. Ya, 4 sio gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat kamu juga punya atasnya tuh punya 4 elemen juga nih. Kita akan bahas day master dulu karena day master ini yang memang penting. Nah, day master kamu adalah kayu yang. Jadi wood yang ya. Jadi istilahnya ini biasa tipikalnya orang ini sturdy, kokoh. Oh. Biasa dari postur juga kelihatan. Posturnya sih kokoh banget ya kayaknya. Ya kokoh gitu ya, kokoh menjulang gitu. Oh, oke. Mau yang positif dulu atau yang apa nih? Mungkin yang baik-baik dulu yang baik-baik dulu ya. Kita baik-baikin dulu ya. Oke ya, biar nggak di-cut ini rekaman ya nanti. Oke, saya lihat ya. Kamu tuh punya keinginan yang kuat, kemudian orangnya juga kalau mempelajari sesuatu atau mencari tahu tentang sesuatu tuh sampai dalam. Oh, oke. Dan terbiasa melihat big picture. Jadi istilahnya mungkin bagi orang-orang lain yang berelemen lain, hal-hal peritilan kecil-kecil gitu misalnya mengganggu, mereka akan lihat kayaknya ini cukup mengganggu. Tapi kalau bapak yang satu ini, dia tidak. Dia melihat, oke, nggak apa-apa, itu cuma halangan kecil, saya akan fokus tujuan besarnya apa. Gitu nggak sih? Nah, betul ya. Ya, karena aku merasa kadang apa yang dilupakan orang itu sebenarnya hal-hal receh yang bisa mengguncang tujuan utama gitu kadang. Ya. Yang akhirnya orang lupa gitu. Ya, akhirnya kan jadi stuck ya. Sedangkan kamu kalau saya oke lah, ini yang kecil-kecil, oke kita sambil jalan deh, rapiinnya, beresinnya, kita tetap fokus gitu kan. Nah, enak yang kamu juga merupakan orang yang suka berbagi. Jadi kalau misalnya orang mau nanya nih, bisa nanya dia, korek-korek aja gitu ya, untuk dibantu, disupport, dia akan support. Karena kamu itu adalah pohon besar yang melindungi, jadi orang bisa berteduh di bawah kamu, merasa safe. Jadi teman-teman di sekitar kamu tuh safe. Ya, karena ada tempat sandaran, tempat berteduh dari panas gitu kan. Nah, loyal dan protektif. Waduh. Wah. Orang-orang yang cukup kamu sayang, kamu akan protektif. Nggak hanya ke pasangan ya, misalnya mau itu juga even ke bosnya kamu. Kamu cukup loyal, gitu loh. Cukup loyal, cukup protektif, dan tipikal yang pintar survival. Oh, oke. Jadi kamu orangnya punya keinginan yang memang kuat. Karena kalau kayak pohon yang menjulang gitu ya, dia misalnya nggak peduli, dia akan kalau kurang makan ya dia cari sendiri tuh dari akar-akarnya. Ya kan? Dia akan cari sampai dapet gitu. Nah, orangnya juga ngototan kebetulan. Tadi kan yang baik-baik ya. Nah, cuma ini disclaimer on ya, nggak semuanya itu bisa saja ada yang meleset. Karena kan setiap orang kan bertumbuh nih. Ini saya bicara karakter dasar. Misalnya kita bilang orang contoh stubborn nih, keras kepala gitu ya. Ya ketika sudah belajar kan keras kepalanya jadi bisa dipakai ketika memang memperjuangkan hal-hal benar. Betul nggak? Betul. Bukan stubborn yang nggak mendasar ya. Misalnya ada orang pokoknya salah benar, pokoknya saya benar gitu kan. Itu kan stubborn yang nggak ada dasarnya. Ini cukup keras kepala. Kemudian kadang juga butuh waktu untuk adaptasi. Aduh. Jadi ya karena kamu udah menguasai satu, misalnya disuruh mungkin termasuk lingkungan, pekerjaan dan lain-lain, itu kamu butuh waktu banget buat adaptasi. Nggak bisa ya saya, oke, yes, I can do it gitu, enggak. Karena ketika kamu bilang yes, artinya kamu udah ready. Nah, kalau dibilang plus minus tergantung. Ya, tergantung kondisi. Lalu sebenarnya mudah stres, hanya saja suka diabaikan dan denial. Waduh. Tolong jangan sorot kamera. Nggak apa-apa, kalau terapi bisa cari saya ya. Kebetulan nanti mau buka tempat terapi juga soalnya. Wah, di mana tuh, Ci? Doakan ya kalau jadi di Kemang. Kalau di PIK sudah ada. Wah, kalau Kemang pas nih, deket berarti. Pas deket, kita kan ujung ke ujung ya. Jadi biar bisa mencapai yang berarti kalau lagi denial bisa mampir ya? Bisa, yang penting mau sembuh ya. Oh, ya mau dong, pasti dong. Banyak orang berpikir kamu tuh tidak sensitif. To the point, belak-belakan, mungkin kata mereka, kamu nggak perasa. Karena kamu juga tipikal orang yang nggak suka berbasa-basi ya.
Jadi kalau misalnya orang udah nanya nih misalnya pilihan, kamu kenapa milih ini gitu kan, better istilahnya yang ngomong sama kamu tuh yang ngerti gitu loh, yang melakukan riset yang sama. Kan kadang orang nanya, ini kok kamu milih ini, dia belum riset, kamu udah. Nah kamu tuh biasanya kecenderungannya tuh males tuh ngomong sama mereka. Kenapa? Karena nggak nyambung. Betul. Ya kan? Karena ketika kamu nanti ngomong, takutnya mereka sakit hati. Udah baca belum? Udah riset belum? Kamu udah cari tahu belum? Misalnya kamu nanya seperti itu kan, kamu takut ya, mereka sakit hati. Nah, padahal sebenarnya kamu itu sudah punya alasan yang kuat tuh. Kalau kamu udah bilang yes ke sesuatu, kamu udah cek sampai dalam-dalamnya. Karena kamu juga seorang pengajar yang bagus ya, misalnya tuh untuk guru, untuk edukator, kamu cukup bagus. Waduh, terima kasih. Yes, kamu jadi kalau mau jelasin ke orang detail, jadi orang bisa tahu. Dan juga merupakan kritikus yang bagus. Kamu juga bisa lihat, karena kamu kan mempelajari nih, detail. Kamu bisa lihat, oh ini orangnya kurangnya di sini, di sini, di sini. Nah, berarti buat teman-teman yang saya komentar jangan tersinggung lagi ya. Betul. Dengan catatan, kita kalau mau menyampaikan ke seseorang, kita kemas tuh bahasanya. Kadang ada orang kan bisa terima belak-belakan. Kadang ada orang yang perlu muter dulu nih. Ya kayak bilang jelek dan kurang menarik ya. Bisa bilang jelek banget, kan orang tersinggung. Bilang aja, sepertinya kurang menarik. Beda ya. Nah, supaya apa? Tujuannya kan kita kasih kritik, kita kasih saran kan supaya orang tuh terima. Kalau misalnya kita kasih kritik atau saran belum apa-apa mereka udah tahan ya, mereka nggak mau gitu ya, udah defense gitu, percuma, nggak akan bisa. Kita membuat mereka berubah, malah kita jadi makin nggak nyaman. Dipandang orang, aduh ngomongnya nggak enak misalnya, itu aja sih. Need to be respect. Need to be respect? Ya. Kamu itu menjaga image banget. Ini senyum-senyum ketakutan dari tadi itu benar atau enggak gitu ya. Need to be respect gitu. No comment. No comment. Silahkan dilihat ya teman-teman Stockbit yang menilai gitu ya. Karena kan saya baru ketemu hari ini nih. Nah, need to be respect dalam arti kamu juga jaga image, orangnya nggak sembarangan. Nah, ya enggak, bukan ya yang enggak gitu ya. Nah, kemudian cenderung nggak kasih lihat perasaan. Ya, cool. Dalamnya berkecamuk nih. Tapi dia berusaha stay cool gitu ya, kayak pohon gitu ya. Ada angin, ada hujan, ada badai, stay strong. Sturdy gitu. Nah, itu sih ya tinggal kamu mesti lihat apakah ada yang kamu butuh untuk apa, untuk orang lain support. Itu perlu diomongin. Jadi jangan diambil sendiri semua. Karena istilahnya bagus sih untuk kita bilang untuk bisa memegang atau responsible. But sometimes teman-teman di sekeliling kamu tuh mau support. Kasih mereka kesempatan supaya apa? Supaya bisa menjulang makin tinggi. Itu aja. Itu sih kalau yang jodoh dan lain-lain ntar ya di belakang ini ya. Di belakang aja ya. Di belakang tapi aja. Aku bisa bilang nggak pengen ngakuin sebenarnya. Tapi jangan denial loh, jangan denial loh. Tapi benar semua. Aku setuju. Iya, okay. Aku setuju. Walaupun aku juga mungkin ya sepanjang hidup kan menyadari juga ya. Pasti. Dan akhirnya mulai Improve, memperbaiki diri. Berubah lebih baik. Semua Betul. orang kan begitu. Tapi benar. Wah, berarti ini aku bisa bilang legit ya di konten nih. Terbukti di konten Stockbit Talk, teman-teman. Ternyata Patse ini nih legit gitu, teman-teman ya. Oke, nah tapi mungkin kita lanjut lagi ya. Yes. Karena kita bahas saham. Apakah Patse ini tuh bisa digunakan untuk saham? Bisa digunakan dari sisi dua. Satu adalah sebagai seorang trader investor. Misalnya nih contoh si bapak ini, dia nggak bisa nih beli saham sembarangan. Walaupun misalnya kalau dia alirannya TA ya, dia TA beneran. Dia FA dia juga cek. Sebagai seorang yang sejati ya, dia akan cek tuh. Jadi misalnya akan jarang sekali orang lain untuk bisa mempengaruhi dia. Itu. Ibaratnya dia memilih misalnya ya dia udah cek yang saham ini contoh rewardnya lebih kecil daripada yang lain. Ya dia akan tetap memilih itu. Gitu nggak sih? Benar. Nah, bener ya. Benar. Nah, jadi kalau Patse bisa dilihat nggak? Ada sih sebenarnya kita ada bikin konten sebenarnya di YouTube, cuman
di Meta Harmony, nanti teman-teman juga bisa lihat. Meta Harmony itu jadi partneran teman-teman yang memang bikin khusus. Jadi biar karena kalau dicampurin sama kontennya saham kan nanti pada bingung nih apaan gitu kan. Betul, terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Jadi kita bikin yang Meta Harmony bareng sama teman-teman saya yang juga ngerti di bidangnya. Kita kemarin tuh ada cek saham juga. Oh, oke. Ya, hanya saja ini ya disclaimer teman-teman mesti tahu bahwa PATSE ini ketika kita pakai tergantung juga orangnya. Contoh kita cek perusahaannya, oke. Misalnya perusahaannya oke nih, hoki. Pengendalinya oke nggak? Kalau pengendalinya korup dan lain-lain mempengaruhi kan? Betul. Karena kalau kita bilang PATSE tuh orang lahir di tanggal yang sama, di jam yang sama. Kenapa nasibnya beda? Tempatnya beda, pola didik beda, hasilnya beda. Betul. Nah, ini sama seperti perusahaan, kita bisa cek. Hanya saja kita bilang tetap lagi teman-teman harus gunakan apa? Gunakan parameter yang teman-teman biasa pakai. Misal nih kita contoh, seorang fundamental, dia ketika cek, oh nih saham ini oke, misalnya kebetulan nih oke nih secara PATSE-nya oke. Maka dia cek, kan nggak bisa sembarangan beli dong. Dia harus cari PBV-nya yang menarik gitu kan, yang hutangnya kecil dan lain-lain. Pakai itu. Kalau seorang TA ya dia harus cek, oh ini menarik, TA-nya oke nggak? Kalau TA-nya lagi downtrend mau ngapain? Oke. Nah, jadi ilmu ini saya selalu bilang bahwa di wisdom and invest tuh wisdomnya duluan ya. Jadi kita melengkapi nih supaya kita bisa melihat lebih luas dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Berarti kalau aku simpulin lebih seperti psikologinya lah ya. Jadi betul. Bukan berarti PATSE-nya bagus jadi sahamnya bagus, tapi lebih kayak teknikalnya udah mendukung, PATSE-nya oke nih, ya why not? Yes, gitu momentumnya oke, jebret kan? Jadi semua itu kan kita bilang kecocokan semua ya. Nah, ya kayak saya bilang perusahaannya oke, tapi yang kelola korup, yang kelola nggak pinter, ya amruk. Kan kita pernah lihat kan bisnis yang bagus, generasi turun, why? Ya betul sih. Oke. Itu dia. Oke, berarti kalau teman-teman mungkin yang tadi masih baru belajar tentang PATSE gitu ya, atau ternyata habis nonton nih sangat yakin dengan PATSE, tapi PATSE itu tetap harus dilengkapi ya. Bener. Untuk saham ya. Betul. Gitu. Jadi bukan berarti PATSE-nya bagus jadi langsung beli sahamnya gitu, tapi juga harus dilihat teknikalnya, atau kalau invest fundamentalnya seperti apa gitu ya. Belum lagi makro mikro kan? Betul. Dan lagi tadi jelek, sektoral lagi ya. Lagi jelek masa kita hajar gitu. Perusahaannya bagus kan tetap dia akan sideways atau turun kan. Kalau lagi jelek juga gitu sih. Banyak faktor lah. Nah, tapi PATSE ini tadi kan nggak dari sisi sahamnya. Kalau PATSE untuk orangnya, invest itu juga bisa? Bisa, kan kita bisa lihat life cycle-nya. Dari life cycle yang kita bilang itu per 10 tahunnya, kemudian ketika tahun-tahun apa dia memang bagus, bisa lebih banyak gitu loh porsinya gitu. Karena memang saya setuju dengan every day is a good day juga ya, misalnya tuh hari baik selalu tuh tiap hari itu ada. Karena di PATSE itu sendiri kan dibagi misalnya per 10 tahun, per hari, bahkan per jam. Maka kan ada orang yang misalnya melahirkan dia pilih jamnya, pilih harinya gitu kan. Itu kan tujuannya ada sebenarnya. Nah, cuman kalau kita misalnya mau melihat hal seperti itu, pastikan parameter saham dulu yang kita pakai. Baru kita cek nih PATSE-nya. Atau kita bilang kita mau cek PATSE-nya dulu, boleh. Tinggal lihat nanti orangnya ini cocoknya mulai kapan bisa taruh lebih banyak. Misalnya yang biasanya cuma taruh 10 juta, oke saya boleh naikin deh jadi 15 misalnya seperti itu. Kapan momentumnya? Jadi kapan mas takung ya? Karena juga kadang kan orang mungkin nggak yakin juga nih. Yang tadi seperti Cici bilang kan 10 juta menurut dia udah besar. Sebenarnya mungkin cash dia gede, tapi dianya aja yang mungkin belum yakin untuk invest banyak di saham gitu ya. Dan mungkin karena untuk PATSE, kalau dia belajar PATSE atau mungkin ya belajar dari Cici, dia tahu PATSE, dia jadi lebih yakin lah ya kalau kedepannya dia mau nambah. Betul. Gitu ya. Karena ketika life cycle seseorang bagus, dia juga dapat income dari mana-mana. Dia dapat tawaran, ya kan? Dia tiba-tiba ada yang ngasih, rezeki, segala macam. Nah, dan begitu juga ketika life cycle-nya lagi memang kurang oke. Jadi lebih hati-hatilah. Yang misalnya, saya nggak apa-apa deh merah, nggak biasa pakai stop loss. Nah, ketika tahu life cycle lagi jelek, tolong disiplin. Onin tuh, stop loss-nya di stop with gitu loh. Nah, tapi bukan berarti dia nggak bakal cuan ya? Betul, meminimalkan resiko kan. Udah tahu misalnya life cycle-nya jelek gitu kan. Nah. Oke. Berarti ini juga termasuk tentang behavioral ya? Yes. Tentang behavior ya? Betul. Oke. Nah,
mungkin kita lanjut dulu. Oke. Kita bahas ke saham lagi nih. Boleh. Tadi udah tentang metode, tentang sektoral, tentang fase. Yes. Nah, kita pengen masuk ke saham, di Mm-mm. mana tadi untuk sektor-sektor yang udah disebutin sama Cici, ini kan per tanggal 25 ya teman-teman ya, 25 Yes. Januari. Jadi mungkin masih bisa, mungkin juga udah enggak gitu ya, karena kan kita uploadnya nanti di tanggal Februari ya, Iya. di bulan Februari gitu. Nah, tapi untuk sekarang, sektor apa nih Ci yang menarik Ci untuk dilihat gitu ya, untuk at least 1 minggu lah. Oke, 1 minggu dari sekarang ya, walau nanti rilis sudah ini ya, kemana ya. Baik, saya langsung sahamnya aja boleh ya? Boleh dong. Boleh ya, oke saham. Nah, ini tampilan Stockbit nih saya suka banget ya, cakep. Ya, Thank saya you, buka Ci. dulu. Nah, ini ada ISAT ya. Kebetulan nih, ISAT lagi pada. Nah, pakai naked chart aja supaya nanti teman-teman juga bisa langsung lihat. Di sini kita lihat ya, kalau si ISAT nih dia mulai naik, kemarin-kemarin sempat koreksi. Ya harapannya sih bagi yang belum nanti bisa keambil lagi ya. Nah, kita target pertama kita di daerah sini dulu aja deh. 10.100 dia lewat dulu ya dari sini. Nah, kemudian dia akan ke area sini. 10.800. Ya, 10.800-an nih. daerah sini. Oke. Wah, berarti 8,5. kesempatannya hampir 10% ya. Ya, Hmm. ini cukup menarik ya. Namun perhatikan juga kalau nanti ternyata karena kita kan di sini pakai MACD ya, kemudian juga stokastik, volume, nah ini frequency analyzer. Nah hati-hati kalau misalnya memang dia breakdown ya janganlah dibeli lagi. Cuman kalau menurut saya ISAT ini menarik. Oke, berarti tadi kita lihat dulu ya, tembus gak nih 1.100, kalau tembus baru ambil gitu ya. Iya, Oke. Tapi ini 10.000 ya. sorry, 10.100, Ya, kalau 10.100. tembus Baru. bisa ambil TP-nya di 10.800 ya. Nah, 10.850. Jangan ngepas ya cuman ya kalau TP itu ya. Yang ngepas. Biasanya ya 10.700 lah udah boleh exit. 10.700 ya. Setengah lah buang setengah. 6%, 5% juga Oke lah. ya. Buat angpau oke lah ya. Ya, tapi ini disclaimer ya teman-teman Disclaimer on ya. ya. Ini kan untuk hanya seminggu ya. Kita Ya. belum tahu nih 2 minggu ke depan seperti apa gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan tadi dia turun, itu kira-kira di level berapa tahu nggak, Ci? Yang dia bisa bakal ke bawah terus gitu. Oke, kalau nanti dia ke bawah terus berarti dia menurut saya ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Ini kan dia udah coba nih. Tertahan di sekitar range-nya 9.600 lah ya. Nah, kalau dia tembusin ke bawah, dia akan masuk lagi zona sideway. Oh, oke. Zona sideway, hati-hati kalau dia jebol, berarti di sekitar di bawah 89 lah itu udah hati-hati sekali ya. Oh, ya. Jaraknya lumayan jauh ya. Lumayan ya jauh. Jadi ada itu sekitar 92, lalu yang paling bahaya ya kalau saya lihat di sini ya dia tembus di bawah 9.000. Itu jangan lagi dulu deh. Oke. Ya tadi kalau mau ambil lihat tembus dulu 1.100 apa enggak. Tapi kalau misalkan Breakout pun ya. masih mau pantau, ya jangan sampai di bawah 9.000 itu udah paling parah ya. Iya, di bawah Oke. 9.000 jangan dulu deh. 1.600 pun juga itu udah potensi sideways-nya udah besar banget ya di situ ya. Iya, tinggal lihat nanti dia akan high lagi atau enggak. Makanya kalau bagi teman-teman kan ada yang alirannya dia mau TP nih. Kalau mau TP biar nggak nyesel, TP lah misal 50%, 60%, 70%, sisanya di TS-in aja udah. Oh, oke. Mana tahu tembus. Oke, berarti untuk exit-nya pun strategi ya. Pakai strategi Jangan aja. langsung semua ya. Ya, banyak Untuk orang udah testing. jual kan nyesel ya, hilang barang gitu. Bener. Wah, coba aja kata dia. Coba belum jual. Coba belum jual, sayangnya udah kejual. Nah, selain ISAT apa lagi nih, Ci, kira-kira? Oke, selain ISAT, saya ada suka ini nih, saya buka ya, Akra. Cuman Akra nanti ya, nggak sekarang ya, ini mungkin moga-moga lah masih bisa ke kolek ya. Nah, Akra ini sebentar saya lihat dulu. Kita besarin chartnya udah ya. Saya prefer nunggu Akra lagi untuk retrace dulu.
Tunggu retrace dulu. Tunggu retrace dulu. Oke. Nah, ini bisa kita kalau bisa dapat yang di range 1.500-an sih cakep ya. Di 1.500-an ya? 1.500-an ke bawah lah sampai level 1, yang dekat MA 200-nya. MA 200 sebentar di angka 1450-an. Berarti sekitar di area-area sini. Oke. Iya, di sinilah, di area-area sini ya. Nih. Oke. Kalau misalkan udah beli nih, ya let's say kita ternyata dapat harga bagus gitu ya, di 1450-an. Kalau turun lagi kemungkinan berarti kemana tuh, Ci? Kalau dia, karena kan MA 200-nya juga sekitar 1450-an ya. Kalau dia drop dari MA 200 sih better udah pakai buang aja, udah stop loss. Buang aja ya? Nah, itu sih menurut saya ya, tergantung teman-teman ya. Karena kan ada yang kalau kita bilang pakai stop loss dia agak keberatan. Cuma menurut saya kalau udah tembus MA 200 sih jelek. Oke. Oke, berarti MA 200 ini udah titik paling pertahanan ini terakhir ya. lah, pertahanan terakhir. Ya. Oke. Mungkin kita balik lagi. Tadi kan kita udah ngomongin sahamnya. Selain itu kan kita juga pengen ngebahas tentang Januari kemarin. Oke. Di mana IHSG itu udah mencapai ATH kemarin. Ya. Ya walaupun turun lagi ya. Dan tentunya didukung oleh big banks. Yes. Again. Penyelamat dia selalu ya. Selalu penyelamat. Dan ini menarik juga karena tiga-tiganya itu juga ATH. Iya, betul. Mandiri, BRI, dan BCA. BCA. Nah, kira-kira Ci, mungkin at least kita anggapnya swing trade-nya untuk sebulan lah. Nah, untuk ya kita ambil BCA dulu deh. BCA kira-kira gimana Ci chartnya Ci? Nah, tuh kelihatan kan udah mulai turun. BCA nanti berarti cek di area sini deh. Dia mantul nggak ya? 9400-an ya? 9400-an ya, kita lihat dulu ya. Kalau misalkan teman-teman yang pakai Bollinger Band, boleh tuh di area-area sini nih. Nih. 9300. Ya, sekitar 9400-an juga sebenarnya ya, turun dikit lah. Nah, daerah situ kita lihat ya. Nah, moga-moga sih mantul, naik lagi. Sekarang lagi berapa nih? 97 ya. Terakhir itu paling tinggi di 9600 9700 ya, kalau nggak salah ya. Ini ya. Oke, sekarang kan lagi di 9500-an. Iya. 9500-an ya. Nah, kita lihat tuh di sini. Cuman ya mesti lihat juga ya nanti ya dekat-dekat. Bentar lagi karena kan kita udah mau pemilu ya. Oke. Nah, bisa saja kalau mau nampung bawah aja nggak apa-apa. Kalau bank mah. Bisa tampung lagi di bawah lagi ya. Oke. Ya, kebetulan kan MA 200-nya juga ada di area 9087. 9087. Jadi kalau memang mau low risk, bidik-bidik aja di situ. Jadi mulai dari 9300-an mulai cicil tuh. Cicil sampai 9100-an. Wah, 9000 sih. Aku juga kayaknya HK deh. All in atau in all nih? Menarik sih, menarik. 9100 sih harus menarik ya. Iya, menarik di sana. Kebetulan juga ada tahanan yang kuat kan. Sama kan kalau kita bilang big bang enaknya apa? Kelihatan polanya hampir sama. Iya bener ya? Iya sama, kurang lebih sama tuh lihat tuh. Iya benar. Lagi turun tapi justru ya di ini atas ya. Dia malah mantul ya di Bollinger Band-nya ya kalau kita lihat di sini ya. Betul. Nah, ini kita kalau mau ngambil itu range-nya dekat-dekat ya di bawah 5400 boleh lah ya. Di bawah 5400 ya. Tinggi-tingginya pun kalau starting 55 lah. 55 tuh udah paling tinggi ya. Paling tinggi buat ngambil ya. Nah, kalau dia koreksi ya, kalau misalnya dia mantul lanjut lagi ya beda. Cuma kita lihat ini kan sudah ada nih. Semuanya udah mulai lemah ya. Dari stokastiknya udah mulai menurun ya sama MACD-nya. Ya, jadi di daerah sana aja. Oke. Wah, menarik nih ya untuk banks ya berarti ya. Oh, MA 200-nya ada di 5374. 5374. Berarti daerah. Oh, udah nggak jauh dong ya sebenarnya. Nggak terlalu sini. jauh. Ya kebetulan di sini ada lihat ya. Kalau kita tarik begini ya nih, daerah sini nih. Nah, kelihatan ada support-supportnya juga ya di situ. Nah. Oh, oke. Bideknya dekat-dekat sana. Terus sama Mandiri ya. BMRI ya. Nah, ini BMRI bawah 6.200 teh. Bawah 6.200. Oke, berarti sekitar 61 sekian lah ya. Ya, kalau mau dari 6.200 sudah boleh cicil nggak apa-apa.
Oh, oke. Situ. Nanti Iya, iya. tinggal lihat ya time frame kecilnya gimana ya. Tapi polanya mirip-mirip ya, stokastiknya pun mirip. Mirip. Makanya juga cuman si BMRI ini dia punya MA 200 lumayan di bawah 56. 5.600, pas ya. 5678. Anggaplah kita genapin lah 57 lah ya kita bilang di area-area sini. Nah, area-area sini nih. Cukup jauh ya. Cukup jauh. Dia doang yang cukup agak jauh ya. 6.300-an atau 5.700. Lumayan ya. Lebih dari 10% dong ya. Nah, jadi jangan gegabah dulu karena kita lihat di sini juga sama nih. Ya. Oke. Nih. Mungkin kalau risk reward, kalau aku simpelin sedikit, mungkin BMRI yang kemungkinan paling aktif dong ya. Kemungkinan ya. Tapi kalau yang lebih aman ya BCA sama BRI tadi ya. Betul. Dari 3 banks itu ya. Betul. Oke. Nah, balik lagi Ci. Oke, kita bahas lagi sedikit. Tadi kan udah nge-charting. Iya. Aku pengen nyentil dikit nih. Tadi kan Cici bilang juga di Februari itu ada pemilu. Iya. Nah, menurut Cici untuk IHSG di bulan pemilu nanti itu seperti apa? Oke, IHSG di bulan pemilu ya, karena kebetulan tadi kita ada bahas fase, jadi kebetulan tahun ini tahun naga. Tahun naga? Tahun naga ya, mulai starting dari 10 Februari. Kemudian kalau ditanya pemilu ini, karena sebentar lagi harusnya sih nggak terlalu gimana-gimana. Hanya saja nanti setelah itu tuh yang menarik. Wah, kenapa nih? Karena itu benar-benar kalau kita bicara tentang tahun naga itu tahun perubahan. Okay. Boleh dilihat bahwa seperti tahun 2000 ya, itu kan juga tahun naga. Milenium. Betul. Jadi semua berubah kan. 2012 juga saat mulai bidang-bidang tertentu mulai booming, dan naga itu simbol dari leadership. Wow, pas banget dong. Yes, jadi jarang ya kita bilang tuh kadang orang election cuma belum tentu di tahun naga. Iya, betul. Ada yang election kalau nggak salah apa ya, negara apa, Taiwan kalau nggak salah, itu sebelum Imlek. Oke. Jadi kalau kita kebetulan setelah Imlek berarti sudah berjalan nih energi naganya. Nah, dan enaknya berarti akan ada perubahan. Kemudian juga biasanya itu ketika Dragon Year itu umumnya ya stock market itu biasanya bagus. Biasanya bagus ya? Biasanya bagus ya. Oke. Nah, kita berharap tidak ada yang aneh-aneh ya seperti perang dan lain-lain ya. Wah, mudah-mudahan jangan. Ya, ini kita bicara dalam kondisi normal gitu loh. Karena naga ini bawa energi cukup besar. Dan juga setelah itu kita lihat nih nanti siapa yang menang. Lihat tuh menteri-menterinya ada di mana. Nah, sektor-sektor itu kita nanti sudah bisa lihat mulai rame nanti di quick count. Di quick count? Yes. Oh, oke. Ya, sebenarnya jadi di quick count sebenarnya kan mereka udah bisa petain nih. Nanti tinggal pintar-pintar, rajin-rajin kita bisa lihat juga foreign flow ya, karena di Stockbit kan ada ininya ya. Ada foreign flow, betul. Ada foreign flow, kita lihat yang ada foreign flow nanti di sana dengan catatan yang sudah dekat dengan support ya, atau kita cari yang low risk. Dan memang itu saham-saham yang liquid ya, teman-teman, jadi biar aman. Dia akan mulai rame nanti saat itu. Oke. Di saat itu ya, ya. Udah tanggal naga, kita milih naga baru. Betul. Dan nanti akan bawa sesuatu yang positif banget buat Indonesia. Karena itu biasanya perubahan kan. Perubahan yang artinya tuh perubahan yang lebih ke arah maju ya. Karena naga itu memang pemimpin. Makanya kan kalau kita lihat kadang di lewat-lewat gitu di rumah sakit baby dragon. Kan nggak ada ya misalnya anak kambing atau anak rabbit gitu kan nggak ada gitu ya. Kalau baby dragon ada tuh di mana-mana. Persiapan baby dragon. Kenapa ya? Karena ini dan yang future leaders. Future leaders. Iya, dragon. Oke. Berarti harusnya oke ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan oke. Ya, tetap disclaimer ya teman-teman ya. Disclaimer Kita nggak ngomongin politik ya. Iya, enggak. Karena kita juga nggak bilang nomor berapa ya. Karena siapapun yang nanti dipilih itu adalah sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Energinya. Amin. Sekaligus, selain tahun naga, merupakan starting dari fire period.
Dan kabar baiknya adalah yang berkaitan dengan trading saham itu akan bagus sekali. Dan itu untuk long term ya, untuk long term. 20 tahun ke depan ya. Wah. Karena kalau period itu per 20 tahun. Oke, amin. Aduh, ngomong amin juga takutnya politik ini. Enggak. Oh, enggak dong. Tergantung Jangan persepsi ya. Iya. Ini amin beneran, teman-teman. Ya. Oke. I-nya 2. I-nya 2. A-nya 2, I-nya 2. Biar nggak politik ya. Ya, jadi Oke. nanti dicek aja yang berkaitan juga dengan kan kayu ya. Jadi yang sektor-sektor kayu juga menarik. Oke, tadi kan kita ngomongin tahun politik ya. Yes. Untuk IHSG. Terus kita udah ngomongin tadi saham-sahamnya ya. Ada Betul. ISAT, AKRA. Untuk jangka pendek ya. Ya. Dan juga untuk bank tadi kan juga masih ada kemungkinan ya untuk yang mungkin lebih panjang gitu ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa analisa lagi kalau tertarik gitu ya. Nah, mungkin kita udah di penghujung nih. Ya. Nah, mungkin ada tips terakhir nggak untuk teman-teman yang mungkin masih baru belajar ataupun masih bingung lah ya, dia udah jatuh bangun gitu. Ada tips terakhir nggak nih Cici untuk menyemangati teman-teman untuk trading atau investasi di tahun ini? Oke, untuk teman-teman stock beaters, kalau Anda adalah seorang yang baru mulai, ingat ya, segala sesuatu itu pasti ada permulaan. Kalau misalnya Anda mengalami jatuh bangun, itu wajar. Hanya pastikan jatuhnya jangan lebih sakit lagi ya. Misalnya jatuh pertama, jatuh kedua jangan lebih sakit lagi. Perbanyak untuk belajar, karena juga dari komunitas Stockbit juga pasti banyak sekali edukasi. Teman-teman ikut, edukasi itu penting. Kedua adalah memang kalau bisa cari mentor, coach, ya community yang bisa support. Supaya apa? Kita bisa tukar pikiran, kita bisa upgrade bareng-bareng. Dan juga saya mau kasih tahu dari Wisdom Invest kita akan selalu support Anda. Jadi Anda juga bisa dapat tools, Anda bisa diskusi, bahkan kita juga akan saya tuh buka open Zoom buat konsultasi. Jadi biasanya kita bilang, Anda mau tanya, mau apa silakan, yang penting Anda mau belajar supaya bisa lebih maju. Dan manfaatkan segala sesuatu itu untuk apa? Untuk bisa lebih berkarya. Ya, jadi hindari untuk patah semangat. Life must go on ya. Jadi tetap harus semangat. Nah, cari duitnya dikencengin, investasinya juga dikencengin di Stockbit. Dan ingat tetap luangkan waktu untuk apa? Berdana, berbagi, sharing, dan ingat me time. Jadi biar nggak stres. Healing lah, Healing. Terserah ya. Yang penting ingat manajemen keuangan mesti bagus karena ke depan ini teknologi akan sangat berkembang. Semua yang berbau untuk hiburan juga akan bertumbuh. Jadi kita mesti pintar-pintar untuk manajemen keuangan. Semangat. Terima kasih petuahnya nih dari Cifoni ya. Dan juga Cifoni juga bagian dari komuniti eksternal kita ya. Yes. Nanti kalau misalkan mau gabung di grupnya Wisdom and Invest, mungkin boleh DM ya. Boleh. Ke Instagramnya Wisdom and Invest ya. Iya. Mungkin bisa kontak kemana lagi, Ci? Boleh juga ke Telegram. Jadi kita tuh ada di Telegram, ada di TikTok, kemudian ada di WA. Jadi saya silakan welcome, teman-teman boleh kontak kami kapanpun. Oke, thank you sekali lagi Cifoni. Oke, thank you Cifoni. Untuk materi kali ini aku juga udah dapat banyak banget nih. Dan tadi udah dibacain patsunya nih ya. Wah, teman-teman please ya, yang udah tahu akhirnya sifat aku gimana, kita baik-baik Maklumi ya. Kita baik-baik aja ya. Kalau maklumi ya teman-teman ya. Maklumi. Dan bantu dia buat upgrade ya. Thank you Cifoni udah sharing-sharing. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Baik. Dan teman-teman, jangan lupa untuk saksikan terus YouTube Stockbit. Dan sampai ketemu di Stockbit Talk berikutnya. Dadah!